Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Habib di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kakak Syah, aku menyerah. Aku akan memberikan seluruh aset keluargaku karena kita kenal satu sama lain sejak lama. Ampuni hidupku. Diam. Tetua Asya pun menyerangnya. Tapi ternyata cuma kayak tangannya kayak apa? Ditusuk pakai paku doang gitu. Ini adalah peringatan. Kalau kau berani menyentuh cucuku lagi, aku akan mengambil nyawa tidak berhargamu. Cepat, bawa ke sini. Nah, ternyata si Tetua Asya mengambil sebuah persetujuan nih. Seperti kertas kontrak. Aku tidak memaksamu. Kau yang melakukan ini sendiri. Iya, aku melakukan ini sendiri. Dan akhirnya skill yang kayak pakunya pun hilang. Dan dia pun dibantu berdiri. Si musuh berkata nih ke orang misterius, apa yang terjadi? Aku percaya kau akan membawakan kemenangan padaku. Sekarang aku kehilangan semuanya karenamu. Ada seorang ahli. Sekarang ayo pergi. Ketika aku menyembuhkan Yuanciku, dia akan menderita. Si musuh kakek melanjutkan. Setelah 3 hari, aku harus mendapatkan semua kerugianku 3 kali lipat. Dah, ayo pergi. Tiba-tiba, hacuh. Ini ada siapa yang membicarakanku di belakang. Terus di sini dihampiri oleh Tetua Asya. Tetua Asya berkata, Tuan Chang, ini semua karena kamu. Tanpamu, aku sudah pasti ada di jalanan sekarang. Orang tua sombong itu berani membawa orang dan menantangku. Bahkan mendapat bantuan dari orang lain menggunakan trik licik. Gak seperti orang-orang kota Yunle. Semuanya adil dan jujur. Pak tua ini sangat menyayangi cucuku. Aku akan mengingat apa yang kau lakukan selamanya. Ini adalah aset keluarga utara. Tolong terima ini. Changi merespon, kalau begitu terima kasih. Tapi aku bukan orang yang pandai mengurus semua hal ini. Kenapa kau tidak membantuku mengurusnya? Dalam hati Changi, meskipun aku sedikit takut dengan keluarga utara, dengan Tetua Asya di sini gak ada satupun yang akan mengganggu aku di kota Yunle. Dan kaki ayahku bukan masalah lagi. Dalam hati Feng orang ini kelihatan biasa, tapi Tuan Wu dan kakek sangat menghormati dia. Apa dia benar-benar seorang ahli? Feng berkata, kakek, apa kau ingat waktu kau bilang akan mencarikanku seorang master? Kenapa kau tidak membiarkan Tuan Chang mengajariku? Tetua Asya menjawab, ini tergantung apa Tuan Chang punya waktu atau enggak. Dalam hati Feng aku akan melihat seberapa hebat dirimu. Ada sesuatu yang harus kulakukan beberapa hari ini. Mungkin ketika aku selesai mengerjakannya, mungkin aku bisa memberikan beberapa petunjuk pada Nona Feng. Karena kau memintanya, aku tidak bisa menolak. Tetua Asya merespon, karena Tuan Chang sudah setuju untuk membantu cucuku, aset ini aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membantumu mengurus aset ini. Oh iya, dan juga ada hal lain lagi. Aku ingin membuat beberapa pil kultivasi. Ikuti aja instruksi dan bawa materialnya. Dan rumah jauh dari kota lebih baik. Tetua Asya berkata, Xiaowu, lakukan seperti yang Tuan Chang katakan. Baik tetua. Dan di sini rumah yang jauh dari kota tadi ya. Dan sebuah mansion. Sial, aku hanya membutuhkan tempat terpencil. Mereka malah memberiku sebuah mansion. Sepertinya Tetua Asya sangat bisa diandalkan. Sekarang kita lompat ke hari kedua. Aku lupa untuk meminta mereka menyiapkan perapian. Dan di sini cuma ada kompor listrik sama panci. Ini nggak masalah.
Lalu 5 menit kemudian akhirnya masa pakai kompor listrik guys. Aku udah gak membuat pil dalam waktu yang lama. Rasanya aneh, rasanya seperti membuat makanan. Tapi setelah mengontrol api, bahkan meskipun menggunakan kompor listrik bisa berhasil, meskipun efeknya tidak sebaik metode tradisional. Resep ini dibuat karena satu bahan utama ini. Dan sekarang mari lihat hasilnya. Dan akhirnya jadi beberapa pil. Nah, selesai. Dan di bawah, nih ada seseorang nelfon. Canggih, apa kau sudah sampai? Kami berada di aula besar di lantai pertama. Sini ada cewek pakai apa? Pakai gelang, pakai baju merah, rambutnya pirang. Di sini Canggih ngeliat ke dia. Dia ngeliat ke Canggih juga tuh. Apa yang kau lihat? Kau terlihat seperti orang miskin. Bagaimana kau memasuki tempat ini? Cih, senyumanmu itu menakutkan. Terus akhirnya masuk. Canggih, sebelah sini. Oh, ada si Yuyao. Yuyao berkata, Bibi, perkenalkan, ini pacarku, Canggih. Hah? Itu kau? Yuyao bertanya, apakah saya mengenal? Bibinya menjawab, melihat pakaiannya yang miskin itu, bagaimana mungkin aku mengenalinya? Canggih berkata, mungkin dia sudah lupa. Aku baru aja bertemu dengannya di depan dan melihat bibimu menerima barang dari seorang pria. Dan seperti itu kartu ATM. Hei, kau! Lalu gak lama setelah itu muncul nih guys, Tua Muda Chow. Hei tuh, bukankah itu Tua Muda Chow? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Aku mendengar bahwa orang ini mengejar Yuyao dan dia telah melamar keluarga Song 2 kali. Kurasa kali ini dia juga memanfaatkan pesta ulang tahun keluarga Song untuk melamar. Dia manggil Yuyao. Hei, Yuyao. Tapi dia ngelihat kalau Yuyao pegangan tangan sama Canggih. Yuyao, siapa itu? Yuyao menjawab, ini pacarku, Canggih. Hah? Pacar? Kenapa aku gak pernah mendengar kalau kau sudah punya pacar? Terus si Tua Muda Chow ngelihat pakaian dari Canggih. Penampilan pria ini terlihat miskin. Dia gak pantas untukmu. Lalu muncul ayah dan juga ibu dari Yuyao. Harusnya ibunya ya, berkata, teman dan keluarga yang terhormat, terima kasih karena sudah datang ke pesta ulang tahun yang meriah ini. Orang-orang berbisik, hei, meskipun Ibu Song berusia 40-an, dia terlihat seperti awal 30-an. Sebaliknya suaminya, iya, hei, kau gak tahu kalau Ibu Song adalah wanita sosialita tercantik di kota Yunle. Pada akhirnya, gak ada yang tahu kenapa dia menikah dengan pria yang terlihat agak kasar ini. Dan mereka bertiga pun bertemu nih sama si Tua Muda Chow ya. Tua Muda Chow dan juga ibu dan ayah dari Yuyao. Tua Muda Chow berkata, Ibu Song, Anda terlihat sangat muda hari ini. Anda nggak seperti ibunya Yuyao, tapi lebih seperti saudarinya. Ibunya merespon, bukankah ini Tua Muda Chow? Kau benar-benar pandai memuji. Terus di sini Tua Muda Chow mengeluarkan sebuah kado nih. Ini kado ulang tahun untuk Ibu Song. Dalam hati entah siapa, tampilan gelang ini memiliki tekstur yang kuat, transparansi baik, kualitas tinggi, dan lembut di kulit. Mungkinkah bahannya adalah giok es? Hadiah yang sangat mahal. Dan ini ya bibinya nih. Wah, Tua Muda Chow memang dari keluarga besar, gak seperti orang itu. Yuyao memanggil nih, ayah, ibu, perkenalkan, ini pacarku Canggih. Canggih berkata, halo bibi dan paman. Hah? Pacar? Apa dia layak? Aku ingin melihat hadiah apa yang telah disiapkan Tuan Chang kali ini. Canggih pun mengeluarkan pil yang telah dia bukan sempurnakan, telah dia suling pakai kompor listrik itu loh. Nah, dia berkata, paman dan bibi, ini pil Cuyan yang baru aja aku murnikan. Ambillah, ini bisa membuat awet muda selamanya dan memperpanjang hidup. Tua Muda Chow berkata, obat itu kenapa itu? Apa masih ada orang yang percaya begituan di abad ke-21 ini? Orang belakang menambahkan, pil Cuyan, aku belum pernah mendengarnya. Iya, orang miskin memang suka menggunakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Terus tiba-tiba pilnya dipukul. Jangan cemari kami dengan barang-barang kotormu itu. Bibinya menambahkan, kau dan kami tidak berada di dunia yang sama. Ketahuilah tempatmu dan cepat pergi dari sini. Aku harap kau tidak akan menyesal. Apa-apaan ekspresimu itu? Kau berani menghinaku. Keamanan, cepat kemari dan keluarkan dia. Dan akhirnya Canggih pun dikerubungi oleh keamanan atau bodyguard. Yuyao berkata, ibu, suruh mereka berhenti. Dia itu pacarku. Ibunya berkata, nak, kau tidak sama dengan dunianya. Jadi biarkan aja dan serahkan pada bibimu. Lalu di sini, di saat yang bersamaan ada seorang datang bersama 2 bodyguard. Nah, dan ternyata orang ini adalah wali kota Yunle. Namanya Chow Yun Ching. Chow Yun Ching. Ini mukanya kok penyok gitu. Nih, dari translatornya nih. Sorry, mukanya penyok gitu. Dan dia mengambil pil yang jatuh nih, yang dibuat oleh Canggih. Dalam hatinya, bau dan warnanya, si ayah berkata, bukankah ini wali kota Chow? Selamat datang wali kota Chow. Apa kalian tahu siapa yang membuang kedua pil ini? Dalam hati mereka berdua, oh tidak, pasti kualitas pil itu akan mempengaruhi pandangan wali kota terhadap kami. Wali kota Chow, seseorang telah menjatuhkan itu dan dia sudah diusir olehku. Tua Muda Chow berkata, wali kota Chow, berhati-hatilah.
Benda itu mengotori tangan Anda. Cepat buang. Hah? Apa kalian lakukan? Ini adalah pil cuyan berkualitas tinggi. Nggak ternilai harganya dan nggak ada di pasaran. Oh, Wali Kota Chow, apa Anda salah melihatnya? Itu bukannya hanya pil biasa. Wali Kota membalas, apa? Hah? Aku salah. Aku telah mempelajari pengobatan pil selama beberapa dekade. Apa kau sudah mengajariku? Enggak, bukan begitu Wali Kota. Cepat, di mana orang yang kalian usir itu? Hah? Itu, di sana. Changi, Tuan, tunggu. Tuan, bolehkah saya bertanya, dari mana asal kedua pil ini? Changi menjawab, itu dimurnikan olehku pakai kompor induksi. Apa? Kompor induksi? Kenapa Anda tidak menggunakan tungku ahli kimia? Apa karena kompor induksi dapat mengontrol panas dengan lebih baik? Enggak juga. Kebetulan nggak ada tungku ahli kimia di rumahku. Dalam hati si Wali Kota, jadi dia hanya asal menyempurnakan pil cuyan berkualitas tinggi. Melihat di seluruh kota Yunle, aku takut nggak ada orang yang kedua. Wali Kota menunduk dan berkata, Master memiliki teknik ahli kimia yang luar biasa. Hari ini aku nggak tahu apa Anda bisa memberikan beberapa petunjuk pada orang tua ini. Dan melihat dan mendengar itu, orang-orang kaget. Changi menjawab, kurasa nggak bisa hari ini karena seseorang mengusirku. Bolehkah saya bertanya, siapa yang telah mengusir Master keluar? Ibu Song, ini apa yang harus kulakukan? Dalam hati ibunya Yu Yao, Ibu Song tambah diduga bocah miskin ini menyembunyikan sesuatu. Bahkan Wali Kota Chow sangat menghormatinya. Ibu Song berkata, kau cepatlah pergi untuk meminta maaf. Keluarga kita nggak bisa menyinggung Wali Kota Chow. Si Bibi akhirnya menghampiri Wali Kota dan berkata, Wali Kota Chow, itu karena aku melakukan kesalahan. Aku meminta maaf kepada Anda. Wali Kota membalas, kau nggak perlu meminta maaf kepadaku. Kau harus meminta maaf kepada Chang Tianxi. Tianxi beta itu guru atau master ya. Tuan Chang, aku salah. Aku meminta Anda untuk tidak mengingat kesalahan itu. Aku ini hanya orang miskin, gak berani menerima permintaan maaf dari kalian yang begitu kaya. Dalam hati Changi, wanita seperti ini akan menjadi bencana untuk tinggal di sisi Yu Yao. Harus disingkirkan cepat atau lambat. Kau. Dan akhirnya si Bibi langsung ditampar sama Ibu Song. Kau, pergilah, kau membuatku malu. Dan akhirnya dia pun pergi. Changi, demi anakku, maafkanlah bibinya. Dalam hati Changi, sial, Ibu Song ini adalah manusia serigala. Tapi dengan cepat, ia langsung maju. Changi, maafkanlah bibi, dia hanya sedang marah untuk sementara waktu. Dalam hati Changi, Yu Yao, kau masih terlalu baik. Bibimu telah menerima uang untuk menjualmu, dan kau masih menjadi perantara untuknya. Tapi itulah kenapa aku suka Yu Yao. Changi berkata, karena kau mengatakan begitu, maka lupakan aja. Dan akhirnya makan-makannya pun dimulai. Di sini Changi duduk ya di sebelah Wali Kota. Si Wali Kota berkata, Master Chang, ini resep pil cuyanku. Tolong Anda tunjukkan apa yang salah. Bukan masalah besar. Aku akan menyesuaikannya untuk Anda. Dalam hati Changi, Wali Kota Chow ini tampaknya melakukan penelitian mendalam tentang alkimia. Melakukan sedikit bantuan dapat membuatnya menemukan beberapa bahan obat langka untukku. Lagi pula, Tetua Xia jarang menyentuh aspek ini. Jadi Tetua Xia pasti tidak sekaya dia. Dan Changi pun mulai menulis dan merubah resep dari yang diberikan oleh Wali Kota. Luar biasa, luar biasa. Ternyata benar, dia adalah seorang master yang dapat memurnikan pil berkualitas tinggi. Master, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, aku pasti akan membantu. Sekarang aku harus pergi. Selamat tinggal, Master. Dan si Wali Kota pun langsung pergi. Lalu tiba-tiba tua muda Chow berdiri. Dia berkata, Ibu Song, aku datang untuk melamar Yu Yao hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Dalam hati tua muda Chow, sampah taplah sampah. Apa kau bisa bertahan tanpa Wali Kota Chow, ha? Sekarang Chow Yunqing telah pergi. Mari lihat, apa kau masih bisa sombong? Si ayah berkata, kupikir pernikahan ini harus diputuskan oleh anakku sendiri. Hah? Ini apa artinya ini, Ibu Song? Dalam hati si ibu, jika aku menyetujui lamaran pernikahan ini, itu akan memisahkan Changi dan Yu Yao. Changi ini terlihat menyembunyikan sesuatu dan tidak pantas menyinggung perasaannya hari ini. Si ibu berkata, kurasa itu gak cocok untuk pelamaran hari ini. Jadi kita harus memilih hari lain. Dalam hati Tuan Muda Chow, wanita ini mengambil banyak keuntungan dariku dan berjanji padaku untuk melamar Song Yu Yao hari ini. Sekarang aku benar-benar menyesal. Yu Yao berkata, Changi, aku telah memberitahu orang tuaku kalau kau belum menikah dalam hidup ini. Changi merespon, iya, aku tidak akan membiarkan orang lain mengambilmu dariku. Changi, tunggulah aku. Dah, ayo pergi. Dan akhirnya si tua muda Chow pun pergi. Yu Yao berkata, Changi, aku telah merepotkanmu lagi. Jangan konyol, masalahmu adalah masalahku juga. Dalam hidup ini, gak ada yang bisa memisahkan kita. Dan di luar, tua muda Chow menelpon seorang nih. Halo, adik sepupu. Halo, kakak sepupu. Siapa yang memprovokasimu lagi? Ternyata adik sepupu telah mengerti aku. Bantu aku mengajari seseorang. Hah?
Siapa orang yang gak takut memprovokasi kakak sepupu? Orang miskin yang dipanggil Canggi. Biasanya aku tidak perlu menelponmu, tapi kali ini ada masalah yang lebih penting. Hah? Siapa? Canggi? Apa dia seorang mahasiswa di Universitas Yunhai? Bukannya Yuyo juga dari universitas itu? Kakak sepupu, Canggi ini, dia gak bisa disinggung. Terakhir kali aku terkena tendangannya. Dia sama sekali gak bisa dilawan, dan pikiran orang itu gak bisa diprediksi. Dan akhirnya teleponnya pun dimatiin. Cih, dasar sampah. Bahkan gak bisa menang melawan orang miskin dari universitas. Sudah berapa banyak manfaat yang dia ambil dari keluarga kita setiap tahunnya. Gak bisa diandalkan pada saat-saat kritis. Gak peduli seberapa jago kau bela diri, kau itu hanyalah sampah. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara orang miskin dan orang kaya. Canggi, kau akan melihat bagaimana aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Dan di sini Canggi lagi berkultivasi. Gak bagus, energi spiritual di bumi terlalu tipis. Dan pelatihan tubuh manusia ini mengalami hambatan. Aku harus mencari tempat yang banyak energi spiritual. Dan di sini Canggi jalan-jalan. Ternyata di sini energi spiritual telah diserap oleh energi yin di sana. Pantas saja energi spiritual di sekitar sini begitu tipis. Dan di sini ada beberapa orang yang lagi dikejar serangga tuh. Kawan, aku telah membebani kalian. Sepertinya kita akan mokat. Aku gendut, benar-benar gak takut apapun. Tapi aku benar-benar gak menyangka akan mokat seperti ini. Oi gendut, aku sudah memberitahumu, jangan mengambil sesuatu secara sembarangan. Iya, ini buruk. Kita telah dikepung oleh serangga. Dan ternyata baik banget ya serangganya ya. Di sini serangganya bentukannya kayak kutu rambut tapi gede-gede. Dan tiba-tiba ada yang menyerang ke serangga-serangga itu. Dan ternyata itu adalah Canggi. Canggi melihat seseorang bawa barang. Canggi bertanya, "Sekop Luoyang, apa kalian perampok makam?" "Kawan-kawan, katakanlah dengan hormat, kami bukan perampok makam. Kami kapten pencari segitiga emas." Ini namanya ya. Yang cewek yang Sueli, yang cowok yang cowok kurus Li Pai, si gendut si Chen Pangci. Canggi membalas, "Tetap aja itu perampok makam." Si cewek berkata, "Hei Pangci itu gendut ya, si gendut. Katakanlah beberapa kata. Dia telah menyelamatkan kita." "Yaudah, berhenti bicara. Suruh kelompok serangga ada di sini lagi. Kali ini kita benar-benar akan mokat. Pria ini dia pasti mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan kita." Dan di sini Canggi mulai mengeluarkan serangannya satu persatu ke arah serangga-serangga itu. Hah? Pria ini bisa sihir? Apa kita berada di novel Xiu Xian? Dan dari dalam sebuah gua ada dua mata merah menyala. Hah? Suara ini adalah suara dari ibu serangga. Dan semakin lama serangganya semakin banyak. Dan si cewek kena tangkep nih sama serangganya dan dibawa ke dalam gua. Jangan khawatir, kali ini kita harus pakai senjata. Dan mereka mengeluarkan nih Kok AMG sih, kok jadi mobil? SMG sama AR tuh. Kita tidak memakai senjata ini ketika kami baru masuk, tapi kali ini kita harus memakainya. Omong kosong dengan serangga itu. Aku akan membasmi mereka semua. Dalam hati Canggi, aku hanya ingin pergi ke dalam gua untuk menyelidiki masalah energi yin yang tidak normal ini. Mungkin baik untuk mengikuti dua orang konyol ini bersama-sama. Mereka berdua pun mulai menembaki para serangga. Si gendut berkata, "Oi murid SMA, trik kecilmu tidak akan bisa dibandingkan dengan pria besar ini. Kalau kau tidak ingin mati, bersembunyilah di belakang pria besar ini. Kalau kau berlarian, pria besar ini tidak akan memperdulikanmu." Canggi merespon, "Oke pria besar." Temennya membalas, "Oi gendut, berhentilah menembak. Jangan menghabiskan amunisi. Cepat, kejar. Mereka kabur." Dengan cepat, si gendut pun langsung masuk. Dalam hati Canggi, kurasa bahwa mengikuti pria besar ini, aku akan menemukan sesuatu. Si kurus berkata, "Pangci, jangan mengejarnya." Dan ternyata ada serangga yang sangat besar nih. Astaga, serangganya sangat besar. Itu Sueli. Nah ini ya Sueli yang tadi ketangkep di bawah sama serangga kecil. Sueli ada di atas sana. "Pangci, habisi serangga besar itu sebelum dia beraksi." Si gendut merespon, "Hei Li, serangga itu sangat besar. Apakah kita bisa melawannya?" Aku gak terlalu peduli. Lebih penting untuk menyelamatkan Sueli. Mereka menembaki serangga besar itu, tapi serangganya sama sekali gak terdampak oleh peluru yang ditembakkan oleh mereka. Peluru gak melukainya. Lalu si serangga mengeluarkan serangannya dari mulutnya. "Hei Pangci, cepat lempar granatnya." Dua granat pun dilempar. Pria besar ini akan bertarung denganmu hari ini. Terjadi sebuah ledakan karena dua granat tadi. Tapi di sini serangganya benar-benar masih gak apa-apa. Sial, benar-benar gak berguna. Dan mereka berdua terkena seperti lendir dari si serangga. Sudah berakhir. Kita telah membuatnya marah. Mereka berdua pun ditarik. "Master, cepat selamatkan kami." Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!